they cut it and so on, in total violation of the Paris Protocol. What I mean to say here is that every single agreement that has been signed between us and Israel, Oslo II. Akhirnya Israel menyerah. Rezim Zionis akhirnya tumbang. Last week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know, and I know, no country will tolerate this. Israel will not tolerate. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated. Pertanyaan roket Hamas yang membuat Tel Aviv kocar-kacir. Dari manakah dan siapakah yang membantu persenjataan logistik Hamas menghidupi Gaza selama masa blokade oleh Israel? Menjawab pertanyaan tersebut, pengamat internasional Hasmi Bahtiar menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan dari Iran. Lalu benarkah persenjataan Hamas yang hari ini membuat banyak pihak kagum itu adalah bantuan dari Iran? Dapat uang dari mana Hamas dalam menghidupi Gaza yang diblokade selama 15 tahun oleh Israel dan oleh negara-negara Arab? Tweet Hasmi Bahtiar terkait persenjataan Hamas menegaskan hari ini menghajar Israel adalah buatan dalam negeri. Roket Hamas buat Tel Aviv kocar-kacir bukan dari Iran. Namun dalam pengembangan roket jarak jauh, Hamas mendapat bantuan dari Mesir di era Presiden Mursi. Jika boleh dibilang roket yang hari ini membuat Tel Aviv kocar-kacir adalah amal jariah dari Presiden Mursi. Tak dipungkiri, memang ada beberapa persenjataan yang berusaha dikirim Iran, namun selalu gagal mendarat di Gaza. Bantuan diboikot Saudi CS demi mempertahankan bantuannya untuk Hamas. Bahkan tadi malam, Qatar kembali mengucurkan bantuan untuk Hamas di sesikan perwakilan Turki. Banyak bantuan kepada Abbas di tepi barat, tapi jarang yang sampai ke Gaza. Hamas saban hari memutar otak menghidupi rakyat Gaza. Jadi benar ada hubungan Hamas dengan Iran? Benar, ada dalam skala tertentu, tapi Hamas bukanlah tangan Iran di Palestina. Bahkan dalam banyak hal, Hamas dengan Iran berbeda pendapat. Roketnya gempur Tel Aviv, dari mana Hamas dapat kucuran dana dan ilmu serakit senjata? Pengamat hukum internasional Hasmi Bahtiar mengungkap dari mana Hamas mendapat bantuan dan dalam merancang persenjataan dan mempersiapkan logistik untuk menghidupi Gaza yang selama ini diblokade oleh Israel. Hasmi membeberkan bahwa senjata yang digunakan Hamas, terutama roket yang sempat menghantam Tel Aviv beberapa waktu lalu, adalah buatan dalam negeri. Lalu benarkah dalam merakit persenjataan itu Hamas mendapat bantuan dari Iran? Hasmi tak memungkiri bila Iran selama ini kerap berusaha mengirim bantuan senjata maupun logistik ke Gaza, namun selalu gagal mendarat di tempat tujuan. Kendati demikian, rupanya Hamas dari jauh-jauh hari telah mendapat pembekalan untuk merakit senjata jarak jauh dari Mesir di era Presiden Mursi. Hamas mendapatkan bantuan untuk pengembangan roket jarak jauh lewat Mesir era Presiden Mursi. Jadi, dia menyimpulkan ada jasa rezim Presiden Mursi dalam roket Hamas yang sempat membuat Israel ketar-ketir belakangan ini. Sementara untuk kucuran dana, Hamas disebut mendapat sumbangan dari Qatar dan juga Kuwait. Bahkan saking seringnya Qatar memberi bantuan pada Hamas, negara tersebut kini dikabarkan diboikot oleh Saudi CS. Oleh karena itu, Hasmi meluruskan bahwa yang selama ini membantu Hamas dalam merakit senjata dan memberi sokongan dana bukanlah Iran, namun negara tersebut sedikit banyaknya memiliki hubungan dengan Hamas. Jadi benar, ada hubungan Hamas dengan Iran? Iya benar. Ada dalam skala tertentu, tapi Hamas bukanlah tangan Iran di Palestina. Bahkan dalam banyak hal, Hamas dengan Iran berbeda pendapat. Sementara itu, Hamas mengatakan Israel akhirnya akan menyerah. Rezim Zionis Israel dinilai sengaja mengulur waktu untuk menyerah di hadapan syarat-syarat kelompok perlawanan dan pemberlakuan gencatan senjata. Hal ini ditegaskan juru bicara Gerakan Perlawanan Rezim Perlawanan Islam Palestina Hamas, Abdul Latif Al-Qanu. Rezim Zionis, ujarnya, terus berusaha menutupi kekalahannya. Statement Israel tentang fase-fase agresi terhadap rakyat Palestina sama dengan upaya menciptakan ilusi di benak pemukim Zionis. Jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengira bisa melemahkan kubu perlawanan dan melumpuhkan kekuatannya, maka ia sedang berhayal. Seperti dikutip situs berita Palestina, sama Al-Qanu menegaskan serangan Israel ke infrastruktur jalan raya dan rumah yang yakinnya, seperti dilansir dari Pars Today. Roket Hamas buat Tel Aviv kocar-kacir bukan dari Iran. Pengamat mengatakan negara inilah penyumbangnya. Banyak pertanyaan roket Hamas yang membuat Tel Aviv kocar-kacir.
Dari manakah dan siapakah yang membantu persenjataan logistik Hamas menghidupi Gaza selama masa blokade oleh Israel? Menjawab pertanyaan tersebut, pengamat internasional Hasmi Bahtiar menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan dari Iran. Roket Hamas buat Tel Aviv kocar-kacir bukan dari Iran. Namun dalam pengembangan roket jarak jauh, Hamas mendapat bantuan dari Mesir di era Presiden Mursi. Jika boleh dibilang roket yang hari ini dikirim Iran, namun selalu gagal mendarat di Gaza. Bantuan keuangan, Qatar dan Kuwait adalah donatur utama Hamas dalam menghidupi roket Gaza sejarah di blokade Israel pada 2006. Khusus untuk Qatar, sudah tidak terhitung bantuan yang diberikannya kepada Hamas, bahkan Qatar rela diboikot Saudi CS demi mempertahankan bantuannya untuk Hamas. Bahkan tadi malam, Qatar kembali mengucurkan bantuan untuk Hamas disaksikan perwakilan Turki. Banyak bantuan kepada Abbas di tepi barat, tapi jarang yang sampai ke Gaza. Hamas saban hari memutar otak menghidupi rakyat Gaza. Jadi benar ada hubungan Hamas dengan Iran? Benar, ada dalam skala tertentu, tapi Hamas bukanlah tangan Iran di Palestina. Bahkan dalam banyak hal, Hamas dengan Iran berbeda pendapat.